Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Fadila. Saya dari Prodi Manajemen Sore B dengan NIM 2892150003 dengan mata kuliah pengantar akuntansi dan dosen pengampu Ibu Desi Arigawati SEAK MSI. Yang pertama yaitu ada pengertian akuntansi perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan dagang adalah proses pencatatan maupun prosedur akuntansi perusahaan dagang seperti mengetahui siklus akuntansinya, akun bisnis yang digunakan, serta mengetahui laporan keuangan yang praktis seperti laba atau rugi, arus kas maupun jenis laporan lain dalam suatu perusahaan pada periode yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu ada karakteristik perusahaan dagang. Yang pertama ada pembelian. Dalam kasus pembelian, perusahaan dagang biasanya memperhatikan secara detail barang apa yang akan dibelinya dari produsen. Lalu ditambah dengan melihat perlengkapan apa saja yang dibutuhkan dalam proses dagang. Yang kedua ada pengeluaran kas. Dari barang, perlengkapan, dan alat yang telah dikonsepkan, perusahaan dagang selanjutnya akan menghitung seberapa banyak uang yang akan dikeluarkan sebelum menjual barang. Selanjutnya ada nomor 3, penjualan setelah menghitung pengeluaran kas untuk seluruh kebutuhan secara umum. Perusahaan dagang baru bisa menetapkan harga penjualan yang sesuai. Tujuannya agar perusahaan tidak mengalami defisit atau kerugian, melainkan justru keuntungan surplus dari penjualan barang. Yang keempat ada penerimaan kas. Karakteristik terakhir dari perusahaan dagang adalah mengevaluasi kas hasil penjualan. Dengan begitu, kegiatan usaha dagang di periode berikutnya bisa direncanakan menjadi lebih baik jika sebelumnya kurang memuaskan. Selanjutnya yaitu ada transaksi-transaksi akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama, melakukan pembelian barang dengan cara kredit. Yang kedua, membeli barang dengan cara tunai. Yang ketiga, mengembalikan barang dagang yang tidak sesuai. Yang keempat, menerima potongan pembelian dari produsen. Yang kelima, memberi upah kepada pengangkut atau distributor yang mengirim barang. Yang keenam, melakukan penjualan secara kredit. Yang ketujuh, menjual barang dengan pembayaran tunai. Dan yang kedelapan, menerima barang yang dikembalikan konsumen jika tidak sesuai. Kesembilan, memberikan potongan kepada pembeli yang membeli barang dengan ketentuan tertentu. 3. Ciri-ciri perusahaan dagang. Yang pertama, adanya akun persediaan barang dagang. Yang kedua, adanya perhitungan harga pokok penjualan. Yang ketiga, laporan laba rugi dapat menggunakan bentuk langsung atau bertahap undefined. Lalu ada pencatatan akuntansi perusahaan dagang. Ada dua jenis, yaitu yang pertama sistem periodik. Sistem periodik akan mencatat jumlah persediaan barang dagang pada saat akhir periode dengan melakukan perhitungan fisik. Lalu yang kedua, sistem perpetual. Sistem perpetual akan mencatat persediaan barang dagangan secara langsung pada akun persediaan. Lalu ada siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama ada jurnal umum. Jurnal umum adalah bagian dari buku jurnal yang berfungsi sebagai buku harian untuk mencatat transaksi keuangan berdasarkan tanggal ke dalam kelompok akun debit atau kredit. Yang kedua, buku besar. Buku besar utama atau general ledger adalah kumpulan akun-akun sejenis yang telah dicatat dalam jurnal khusus maupun jurnal umum. Buku besar utama digunakan untuk mencatat perubahan pada harta, ekuitas atau modal, liabilitas, kewajiban, pendapatan, dan beban dalam satu periode akuntansi. Lalu yang ketiga ada neraca saldo.
Pada setiap akhir periode akuntansi, saldo-saldo setiap akun buku besar dipindahkan ke dalam neraca saldo. Neraca saldo trial balance adalah suatu daftar yang berisi saldo-saldo dari setiap akun buku besar di mana jumlah sisi debit dengan jumlah sisi kredit harus seimbang. Neraca saldo disusun dengan cara mengurutkan nomor akun terkecil sampai dengan nomor akun terbesar. Akun buku besar yang bersaldo debit dimasukkan pada sisi debit neraca saldo, sedangkan akun buku besar yang bersaldo kredit dimasukkan pada sisi kredit neraca saldo. Bila jumlah saldo sisi debit tidak sama dengan jumlah saldo sisi kredit dalam neraca saldo, berarti kita telah melakukan kesalahan pada saat melakukan posting dari jurnal khusus ke buku besar. Selanjutnya, yang keempat, ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian disusun di akhir periode untuk melakukan penyesuaian pada saldo-saldo akun perkiraan agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya sebelum dilakukan penyusunan laporan keuangan. Tujuan pembuatan jurnal penyesuaian secara umum adalah agar pada akhir periode akun real, harta, kewajiban, dan modal menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Lalu akun-akun nominal, pendapatan, dan beban dapat diakui dalam satu periode dengan keadaan yang sebenarnya. Lalu ada yang kelima, neraca saldo setelah penyesuaian. Tahap selanjutnya adalah penyesuaian neraca saldo dengan jurnal penyesuaian yang menghasilkan neraca saldo setelah disesuaikan. Selanjutnya, yang keenam ada laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat dengan tujuan memudahkan pencarian informasi mengenai posisi keuangan perusahaan seperti keadaan harta, utang, dan modal perusahaan. Informasi yang digunakan pada laporan keuangan berasal dari neraca saldo setelah disesuaikan. Lalu yang ketujuh ada jurnal penutup. Membuat jurnal penutup setelah menyiapkan laporan keuangan. Tahap selanjutnya adalah membuat jurnal penutup dari akun-akun yang terdapat di laporan laba rugi, yaitu akun pendapatan dan biaya. Selanjutnya, yang kedelapan ada neraca saldo setelah penutupan. Ini adalah penyesuaian antara neraca saldo dengan jurnal penutup. Mengapa perlu disesuaikan? Karena untuk mencatat kembali akun-akun yang telah berubah, baik saldo ataupun akunnya. Yang terakhir ada jurnal pembalik. Pada kondisi tertentu tidak perlu dibuat jurnal pembalik karena jurnal pembalik dibuat hanya untuk akun tertentu saja. Misalnya untuk transaksi pendapat, di mana pada saat penjurnalan dicatat sebagai pendapatan, atau untuk transaksi biaya yang dibayar di muka piutang. Lalu ada contoh soal dengan metode perpetual, yaitu pada tanggal 2 Mei membeli sejumlah barang dagang dari perusahaan dagang Jaya Kusuma sebesar 3 juta dengan syarat 2/10 N/30 dan beban angkut sebesar 200.000. Lalu di 4 Mei pengembalian barang dagang dari PD Jaya Abadi sebesar 1.500.000, harga pokok 900.000. Lalu 6 Mei menjual barang dagang pada PD Mentari sebesar 5 juta, harga pokoknya sebesar 4 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 dan beban angkut sebesar 200.000. Di 8 Mei membayar hutang pada PD Jaya atas faktur tanggal 6 Oktober 2021. 10 Mei diterima dari PD Abadi pelunasan faktur tanggal 10 Oktober 2021. Di 12 Mei pengembalian barang dagang dari PD Ceria sebesar 1 juta, harga pokoknya sebesar 700.000. Di 14 Mei menjual barang dagang pada PD Ceria sebesar 6 juta, harga pokok 4.500.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 dan beban angkutnya sebesar 500.000. Yang kedelapan ada 16 Mei membeli barang dagang dari PD Jaya sebesar 5 juta dengan syarat 2/10 N/30 dan beban angkut sebesar 500.000. Di 18 Mei membeli barang dagang dari PD Rahmat sebesar 5 juta dengan syarat 2/15 N/30. Lalu yang terakhir di 22 Mei pengembalikan barang dagang yang telah dibeli dari PD Rahmat karena rusak
sebesar 500.000. Ini dia teman-teman tabel dengan metode perpetual. Bisa kita lihat pada tanggal 2 Mei yaitu ada persediaan barang dagang sebesar 3 juta, beban angkut pembelian di debit 200.000, utang dagang di kredit 3.200.000. 4 Mei retur penjualan di debit 1.500.000, piutang dagang di kredit 1.500.000, persediaan barang dagang di debit 900.000, harga pokok penjualan di kredit 900.000. Di 6 Mei piutang dagang di debit 5 juta, beban angkut penjualan di debit 200.000, penjualan di kredit 5.200.000, harga pokok penjualan di debit 4 juta, persediaan barang dagang di kredit 4 juta. Lalu ada 8 Mei utang dagang di debit 3.200.000, di kas yaitu kredit 3.136.000, lalu ada potongan pembelian di kredit 64.000. Lalu di 10 Mei yaitu ada kas di debit 4.900.000, potongan penjualan di debit 1 juta, piutang dagang di kredit 5 juta. Di 12 Mei yaitu ada retur penjualan di debit 1 juta, piutang dagang di kredit 1 juta, persediaan barang dagang di debit 700.000, harga pokok penjualan di kredit 700.000. Di 14 Mei piutang dagang di debit 6 juta, beban angkut penjualan di debit 200.000, penjualan di kredit 6.200.000, HPP 4.500.000 di debit, persediaan barang dagang di kredit 4.500.000. Lalu ada 16 Mei persediaan barang dagang sebesar 5 juta di debit, beban angkut pembelian sebesar 500.000 di debit, lalu ada utang dagang yaitu sebesar 5.500.000 di kredit. Selanjutnya di 18 Mei ada persediaan barang dagang di debit 5 juta, utang dagang di kredit 5 juta. Di 22 Mei utang dagang di debit 500.000, persediaan barang dagang di kredit 500.000 dan jumlah masing-masing yaitu 46.400.000. Lalu ada contoh soal dengan metode periodik. 2 Januari membeli barang dagang dari PD Sejahtera dengan jumlah 3 juta dengan syarat 2/10 N per 30 dan terdapat beban angkut sebesar 200.000. Lalu di 4 Januari membeli barang dagang dari PD Makmur sebesar 6 juta dengan syarat 2/15 per N 30. Di 6 Januari pengembalikan barang dagang dibeli dari PD Makmur karena rusak sebesar 600.000. 8 Januari menjual barang dagang pada PD Jaya sebesar 6 juta dengan syarat 2/10 N per 30 dan beban angkutnya sebesar 2 juta. Lalu di 10 Januari membeli barang dagang dari PD Agung sebesar 600.000 dengan syarat 2/10 N per 30 serta beban angkut sebesar 500.000. Di 12 Januari pengembalian barang dagang oleh PD Jaya sebesar 1 juta karena tidak sesuai pesanan. Lalu di 14 Januari diterima pelunasan faktur tanggal 8 Januari dari PD Jaya Abadi. Dan yang ke-16 Januari membayar hutang pada PD Sejahtera atas faktur tanggal 2 Januari. 18 Januari menjual barang dagang pada PD Sentosa senilai 6 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N per 30 dan beban angkut sebesar 2 juta. Lalu yang terakhir 24 Januari pengembalian barang dagang dari PD Sentosa dengan jumlah 2 juta. Selanjutnya teman-teman yaitu ada tabel dengan metode periodik, yaitu ada di tanggal 2 Januari keterangannya pembelian di debit 3 juta, beban angkut pembelian di debit 200.000, utang dagang di kredit 3.200.000. Lalu di 4 Januari pembelian di debit 6 juta, utang dagang di kredit 6 juta. Di 6 Januari utang dagang sebesar 600.000 di debit, retur pembelian di kredit 600.000. 8 Januari piutang dagang di debit 6 juta, beban angkut penjualan di debit 200.000, utang dagang di kredit sebesar 6.200.000. Lalu di 10 Januari pembelian di debit 6 juta, beban angkut pembelian di debit 500.000, utang dagang di kredit 6.500.000.
Di 12 Januari ada retur penjualan, yaitu di debit sebesar 1 juta, piutang dagang di kredit 1 juta. Selanjutnya ada 14 Januari di kas, yaitu sebesar 4.900.000 di debit. Ada potongan penjualan di debit 100.000, lalu ada piutang dagang di kredit 5 juta. Di 16 Januari, utang dagang sebesar 3.200.000 di debit. Di kas, yaitu ada 3.136.000 di kredit. Potongan pembelian 64.000 di kredit. Selanjutnya ada 18 Januari, ada piutang dagang di debit sebesar 6 juta. Beban angkut penjualan 200.000 di debit, ada penjualan 6.200.000 di kredit. Di 24 Januari, retur penjualan di debit sebesar 2 juta, piutang dagang yaitu sebesar 2 juta di kredit. Masing-masing dijumlahkan yaitu hasilnya 39.200.000.